Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Ibu pimpinan universitas dan pimpinan fakultas yang kami hormati, jamaah salat duhur yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada duhur yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dan hidayah iman, sehingga mampulah kita untuk hadir di tempat yang mubarak ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, salah satu terma yang hangat dibicarakan di bulan suci Ramadan ini adalah istilah berkah atau barokah. Dan memang di beberapa tuntunan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa diperintahkan untuk meminta berkah dalam doa-doa kita. Doa di antara doa itu yang paling familiar itu doa makan. Doa makan saya kira kita semua tahu ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini doa makan, sampai ada kemanakan saya hanya menghafal doa makan sebelum menghafal doa-doa yang lain. Begitu terkenalnya dan familiarnya doa makan ini, sampai kalau ada anak-anak bertanya, "Om, itu doa mengusir setan, apa doanya?" Karena kalau pulang mengaji, dia lewati lorong-lorong yang gelap. Karena dia tahu omnya adalah ustadz, dia minta diberikan doa. Saya bilang, "Doa apa dihafal, nak?" Bilang, "Ada doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar." Saya bilang, itu nih doa untuk mengusir setan. Didengar sama bapaknya, dia bilang, "Ngajar salah-salah itu anak-anak." Karena omnya ini ustadz, sudah mulai berapologi. Saya bilang, itu setan lari terbirit-birit kalau dibacakan doa itu. Kenapa? Karena setan juga tahu saking terkenalnya itu doa. Allahumma barik lana itu doa makan. Dalam pikirannya ini setan, kalau dibaca ini doa bahaya, mau kita makan. Maka dia lari terbirit-birit. Yang poin pentingnya di doa itu kita minta berkah atau barokah. Berkah ini ketika minta rezeki, kita diperintahkan rezeki yang berberkah. Ketika diminta umur, kita minta umur yang berkah. Ketika bertemu Ramadan, Ramadan yang berkah. Rupanya salah satu definisi ulama tentang berkah itu adalah zubutul khairil ilahi. Itu kalau indikator utama, apa benda itu, apa rezeki itu, apa manfaat yang kita peroleh itu menstimulan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya, itulah ukuran utama dari berkah yang kita peroleh. Jadi kalau ada yang minta rezeki, rezekinya ditambahkan, terus rezeki itu mendorong kepada perbuatan baik, maka hampir bisa dipastikan rezeki itu adalah rezeki yang berberkah. Kalau ada orang yang berteman, dapat teman baru, kebetulan dulu rajin ke masjid berjamaah. Setelah dapat teman baru, rajinnya lebih dari yang dulu. Kalau dulu pas azan datang, setelah dapat teman bekerja,
kemudian teman itu mendorong untuk cepat ke masjid sebelum azan, berarti teman itu berkah. Tapi kalau ada yang dapat teman dulu rajin ke masjid, sekalinya berteman tidak pernah ke masjid, maka temannya tidak berkah. Dulu waktu anak muda minta mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya, maka dulu anak muda ini seorang remaja masjid yang rajin mengurus masjid. Tiba-tiba diberikan rezeki oleh Allah berjodoh dengan seorang perempuan, dan akhirnya karena sudah menikah tidak lagi datang ke masjid, Pak. Berarti istrinya tidak berkah. Tapi sebentar pulang di rumah yang berkurang faedahnya, jangan lagi tanya istrinya, kayaknya kau ini kurang berkah nih. Kenapa dulu pengurus masjid kan sekaligus sudah menikah itu tidak mengurus lagi masjid. Nanti marah-marah ibu. Ini untuk jamaah di sini saja. Jadi berkah itu ada stimulan ke perbuatan baik, Pak. Makanya waktu kita diberikan rezeki makan, mudah-mudahan setelah makan kenyang, punya tenaga, tenaga itu mendorong kepada kebaikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Salah satu nikmat yang kita peroleh itu adalah tentang pekerjaan. Pekerjaan itu yang Allah takdirkan kepada kita, misalnya menjadi seorang akademisi dari UIN Alauddin Makassar, atau menjadi pegawai pada kampus kita yang tercinta ini, kita menginginkan mengukur apakah jadinya kita pegawai, jadinya kita dosen, jadinya kita pegawai honorer di tempat ini itu mendatangkan berkah atau tidak. Maka kembali ke ukurannya yang tadi, apa dia menstimulan. Kalau ada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan itu, perhatikan baik-baik. Kalau dia menstimulan, mendorong untuk terwujudnya perbuatan-perbuatan baik berikutnya, perbuatan-perbuatan yang muncul berikutnya adalah perbuatan baik, maka sudah hampir bisa dikatakan pekerjaan itu berkah. 3 hari yang lalu di hari Jumat, karena THR itu sudah cair hari Kamis, hari Jumat, rata-rata instansi Kamis Jumat. Tiba-tiba masjid banyak yang kosong, Pak. Banyak masjid yang sudah safnya tinggal 2, yang ramai justru di pinggir-pinggir jalan. Jalan itu banyak mubalik yang terlambat waktu malam Sabtu dengan malam Minggu sampai di masjid, Pak. Kenapa? Karena rupanya berhamburan orang keluar. Maka saya bilang kesempatan mengkaji dalam perspektif berkah. Salah satu ukuran THR-nya berkah atau tidak, itu lihat pengaruhnya. Kalau THR-nya berpengaruh, semakin dulu hanya salat Tarwih 8 rakaat, witirnya keluar, padahal sebentar malam tidak witir-witir juga. Maka setelah turun THR-nya tinggal di masjid sampai dengan witir, itu namanya THR berkah. Yang banyak terjadi, THR-nya tidak mendatangkan berkah, karena justru setelah cair THR-nya tidak sentuh lagi masjid 2 hari 2 malam, Pak. Berarti ada pertanyaan, mungkin kita perlu pertanyakan dalam perspektif keberkahan. Karena zubutul khair itu, salah satu definisi dari berkah itu selalu ingin mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Jamaah duhur rahimakumullah. Kemudian dalam kondisi kita di UIN Alauddin Makassar, tidak henti-hentinya pengelola UPZ kita mengumumkan, Pak, sampai sudah ada yang protes. Ini pengumumannya UPZ lebih hebat daripada azan 5 waktu, Pak. Di grup-grup WA. Belum azan sudah muncul lagi. Biasa dalam satu waktu salat 2 kali muncul itu, sekedar mengingatkan bapak-bapak untuk zakatnya. Nah, ini salah satu ukuran keberkahan dari harta yang kita peroleh. Perhatikan, kalau dia mendorong kepada perbuatan baik, salah satunya itu membersihkan harta kita, maka itu kemungkinan besar ada berkah di situ. Kalau ada orang yang tidak mau membersihkan, karena Al-Quran kan menyebut di At-Taubah itu, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Jadi zakat itu tutahhiruhum, dia mensucikan, Pak.
Jadi yang disucikan itu adalah harta yang halal, karena bukan harta yang haram, Pak. 3 tahun yang lalu ada orang yang zakat di salah satu UPZ, Ustadz, saya mau store zakat 2,5%, yang di store 250.000. Hitungan saya pasti 10 juta dia dapat uang tadi, kalau 2,5%. Alhamdulillah, ini orang tidak pernah sentuh masjid, Pak. Setelah ditanya, dari mana memang penghasilannya? Alhamdulillah Ustadz, tadi sore menangkap di Dayak, di belakangnya pasar Dayak, itu apa namanya itu, bite ayam, sabung ayam, Pak. Ada memang itu sewanya sampai 10 juta ya? Ada? Enggak, ku tahu jika pancing-pancing di sana. Ternyata ada pelaku di sana. Saya tahu ada, cuma mau dicari siapa pelakunya. Ternyata ada Pak Anwar di sana bilang ada, besar suaranya. Itu 2,5%, dia bilang mudah-mudahan 9.750.000 ini menjadi berkah dan halal, Ustadz. Yang dimaksud dengan tutahhiruhum di situ adalah penghasilan yang halal. Kalau tidak dikeluarkan, maka penghasilan kita itu menjadi penghasilan kotor. Di daftar UPZ kita, waktu zakat fitrah banyak, Pak. Sekalinya zakat harta tadi dicek sebelum naik ke mimbar sama Pak Ketua, baru 3 orang, Pak. Mudah-mudahan karena baru tahun ini UPZ-nya masif mensosialisasikan itu, mungkin kita banyak berzakat di tempat yang lain. Yang kedua, wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim itu dia membersihkan, mensucikan, Pak. Yang menarik itu dalam kamus bahasa Arab, zakat itu salah satu maknanya adalah an-nama. An-nama itu artinya tumbuh atau berkembang. Jadi ada pandangan bahwa kalau kita berzakat itu bukan berarti mengurangi apa yang kita miliki, tetapi dia ingin menumbuhkan apa yang kita miliki. Analoginya sederhana, Bapak dan Ibu, kalau mau menumbuhkan satu pohon mangga lagi, maka kita harus mengambil dari induknya. Apakah kita mencangkok atau memetik buahnya yang sudah matang, maka dia kita pisahkan dari induknya. Setelah itu, setelah hasil cangkokan itu berhasil, maka dia akan tumbuh yang tadi. Jadi ahli bahasa Arab menyebut an-nama az-zakah bermakna an-nama, dia tumbuh. Jadi benda itu bisa tumbuh kalau dipisahkan dari induknya. Yang hebatnya, biar induk mangga itu sudah mati kering, tapi dia sudah menumbuhkan mangga-mangga yang lain dari dia. Nah, ini salah satu filosofi dari zakat itu. Kalau kita ingin menumbuhkan harta kita, maka dalam mengeluarkan zakatnya. Jadi tumbuhan itu tidak akan bisa berkembang kalau diinduknya terus, Pak. Hartanya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa berkembang kalau di tabungan kita sendiri, tapi kita pindahkan dan tumbuhkan pada tempat-tempat yang lain. Jadi walaupun kita sudah meninggal, maka tetap juga menghasilkan produktif karena dia berhasil menumbuhkan mangga-mangga yang lain, Pak. Makanya salahlah peribahasa yang mengatakan harta itu tidak bisa dibawa mati. Kalau saya, harta bisa dibawa mati, Pak. Tergantung dari cara menabungnya. Kalau kita tak simpan di bawah bantal, dalam lemari, di tabungan, bapak capek-capek menabung, Pak. Kasus di Maros, seorang istri memiliki tabungan miliaran, Pak. Setelah meninggal dunia, apa yang terjadi? Suaminya cairkan itu tabungan, setelah itu dipakai melamar seorang gadis. Jadi natabungkan istrinya supaya suaminya kawin lagi, Pak. Melamar seorang gadis itu yang viral 1,2 M uang panaiknya, Pak. Ditanya, nah tidak ada pekerjaannya. Ditanya, dari mana itu uang? Ada depositonya istriku, Pak. Itu yang saya pakai menikah. Nah, ini cara menabungnya yang harus tepat. Bapak kalau mau menikmati, ibu-ibu menikmati uangnya sampai di akhirat, cara menabungnya harus tabungan yang bisa diakses juga di akhirat.
Kalau mau sampai di dunia, ya tabungan sampai di dunia. Rekening-rekening bank-bank kita itu sampai di dunia saja. Tapi kalau kita simpan pada tempat-tempat yang bisa dibuka dan bisa dicairkan di akhirat, itulah tabungan akhirat kita. Jadi kalau begitu, uang, harta bisa dibawa mati, tergantung cara menabungnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.